dari customer, termasuk pertanyaan terakhir mengenai jaminan dari CAR ya. Dan bagaimana meyakinkan nasabah untuk yakin dengan CAR ya. Nah, dari pesan saya bahwa CAR itu adalah perusahaan yang sangat prudent. Kenapa dibilang prudent? Prudent ini artinya hati-hati ya. Jadi pada waktu kita mengambil satu kebijakan investasi, ya kita selalu melakukan analisa dulu terhadap perusahaan itu, ya, analisa keuangan dari perusahaannya, ya. Selain itu, satu hal yang penting adalah ketika kita membeli surat berharga dari satu perusahaan, ya, kita sudah menghitung resikonya, ya. Kalau misalkan perusahaan itu bangkrut, perusahaan yang surat berharganya itu kita bangkrut, berapa persen yang akan kita tanggung? Itu juga kita sudah perhitungkan supaya tidak mengganggu keuangan CAR. Jadi hal-hal seperti itu yaitu kita sebut dengan pengelolaan resiko investasi. Ya, resiko investasi itu kita sudah jaga paling cuma sekitar 1% ya yang kita jaga. Artinya apa? Dalam hal kita punya aset 8T, ya, berapa persen kita berani hilang dari 8T ini? Itu kita udah untuk per satu company, ya, itu kita sudah perhitungkan berapa miliar supaya tidak mengganggu, ya, suatu saat misalkan suatu perusahaan itu bangkrut, itu tidak akan mengganggu keuangan CAR, ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa meyakinkan customer bahwa kita ini adalah perusahaan yang prudent, ya, seperti pesan dari Pak Antoni Salim lah ya, pasti ya, dan dari visi misi perusahaan kita, ya, kita akan lihat salah satunya dari visi kita adalah menjadi perusahaan yang prudent, mengelola perusahaan dengan prudent, dan hal itu akan kita pegang selalu untuk Grup Salim ya. Kita tahu bahwa sejarah perjalanan Grup Salim ini udah cukup panjang ya, dari jatuh bangunnya, dari krisis di tahun 97, teman-teman juga tahu, dan bagaimana sampai sekarang Grup Salim sampai hari ini masih bisa berdiri kokoh ya. Dan kita lihat sektor-sektor yang dimasuki oleh Grup Salim juga cukup kuat ya, yaitu sektor konsumsi ya, mayoritas sektor konsumsi. Ya, jadi saya berharap itu bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman untuk mempromosikan bagaimana perusahaan CAR bisa terus maju. Demikian Gladys dan teman-teman. Terima kasih Bu Regina, sangat jelas sekali ya. Di sini saya akan sedikit juga merangkum nih ya, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan masih bertahan loh ini. Ada masih 829 loh, ya. Sebenarnya saya masih mau menjawab pertanyaan nih. Saya kasih bonus Boleh satu lah. Bapak Ibu kayaknya ini masih banyak kok yang mau di ini apa namanya di grup chat masih lanjut gitu katanya. Saya lanjut satunya aja lah. Ini teman saya nih Pak Apin ini nih. Baik, jadi pertanyaan dari teman saya ini Pak Apin ya kan, dia mau bertanya. Pertanyaannya begini nih, mau bertanya bagaimana menjawab jika ada kompetitor mengatakan RBC CAR rendah kisaran 260, sedangkan di tempat lain RBC-nya di atas CAR. Apa saja faktor yang menentukan RBC? Sebenarnya saya tertarik, dan tadi kita sudah bahas mengenai RBC. RBC itu sederhananya beginilah. Cukup nggak sih modal perusahaan tersebut gitu loh, dibandingkan dengan resikonya yang ada. Nah, itu aja kan, rasio kecukupan modalnya ada nggak? Sederhana RBC itu sebenarnya gitu aja. Jadi sebenarnya kalau seandainya pemegang saham mau suntik modal sebesar-besarnya, RBC-nya langsung naik bisa 1000 bisa. Gitu loh. Tapi pertanyaan saya adalah, mau nggak sih pemegang saham itu menyuntikkan dananya dibiarin nganggur? Gitu loh. Untuk apa RBC besar-besar? Coba Bapak Ibu lihat sendiri, perusahaan-perusahaan yang RBC-nya besar-besar, tercermin apakah menjamin NAB dia bagus? Pertanyaan saya gitu loh. Ya kan? Tidak ada hubungannya NAB dengan pengelolaan investasi dengan RBC yang tinggi gitu loh. RBC kalau misalnya RBC-nya tinggi tapi tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya, nggak ada guna juga. Apalagi yang namanya unit link. Risiko itu adalah ada di tangan
nasabah sebenarnya. Kita kelola dengan berusaha dengan hati-hati gitu loh. Ya. Jadi balik lagi tidak usah khawatir. Yang penting kita RBC kita jauh di atas ketentuan pemerintah yaitu minimal 120%. Ya, jadi kita tetap akan kelola dengan sebaik-baiknya. Saya rasa demikian. Terima kasih pertanyaan dari Pak Apin. Kembali ke Gladys. Saya tambahin ya, boleh? Ya. Oke, boleh Bu, boleh. Jadi RBC ini, Silakan Bu. Bapak harus mengumpamakan RBC ini adalah kemampuan dari suatu perusahaan untuk membayar hutangnya. Ya. Kenapa RBC perusahaan lain bisa tinggi? Ya. Sekarang kita menaruh posisi. Jadi Bapak-bapak menaruh posisi sebagai pemodal, sebagai orang yang punya uang, ya. Jadi misalkan tadi Pak Apin ya, Apin punya uang 5 miliar. Mengelola 5 perusahaan, ya. Perusahaan A cuma butuh uang 200 juta. Apakah perlu Bapak kasih dia modal 1 miliar? 5 kali lipat dari yang dia butuhkan. Tidak perlu ya Pak. Alangkah baiknya sisa 800 juta Bapak kasih ke perusahaan lain. Atau bikin lagi perusahaan baru. Ya. Jadi RBC ini bicara tentang bagaimana suatu perusahaan dengan aset yang sudah ada, memaksimalkan aset yang sudah ada untuk membayar kewajiban-kewajiban yang mungkin akan muncul saat ini dan di masa yang akan datang. Ya. Jadi kalau misalkan prediksi saya untuk perusahaan A 200 juta udah cukup, kenapa saya harus kasih dia 1 miliar? Kalau misalkan utang dia cuma misalkan kita bilang 120 juta, ya. Terus saya kasih uang 1 miliar. 1 miliar saya nganggur, padahal perusahaan ini tidak perlu ekspansi yang membutuhkan dana besar. Ya. Jadi untuk apa saya menambah dana saya menjadi 1 miliar di perusahaan A? Demikian juga perusahaan asuransi. Kenapa Salim Group tidak melempar lagi dana ke CAR? Hanya dengan tujuan untuk meningkatkan RBC. Untuk apa? Kalau misalkan perusahaan CAR tidak akan melakukan ekspansi lebih besar lagi. Karena menurut pemodal, ya yang punya uang, sudah cukup CAR membiayai dirinya sendiri, menghidupi dirinya sendiri dengan uang yang ada. Dengan aset yang ada untuk membayar hutang-hutang tersebut, hutang saat ini maupun hutang yang akan datang. Jadi ya begitulah ya. Kenapa kita, kalau misalkan pemerintah minta RBC kita 120%, kita menjadi 196% saat ini, ya itu sudah jauh lebih cukup, udah surplus 76%, benar ya? Kalau misalkan Salim Group lempar lagi uang ini sama kan? Memang memperbesar RBC doang, tapi apakah akan diinvest maksimal di satu tempat? Mungkin aja pemodal akan memutuskan lebih baik taruh uangnya di bisnis lain yang bisa memberikan benefit lebih lagi untuk meningkatkan harta kekayaannya. Ya, jadi pola pikir terhadap RBC itu demikian. Kenapa RBC tinggi dikatakan bahwa dana itu tidak akan efektif? Ya, begitulah kita sebagai bisnismen, dana yang kita pakai ya secukupnya. Ya, yang penting efektif. Ya, itu aja penjelasan sekilas dari saya buat teman-teman. Thank you. Baik, terima kasih Bu Regina. Ya, jadi tadi kayaknya sudah sangat jelas ya tentang pembahasan dari RBC sendiri ya, Bapak Ibu sekalian. Dan di sini Gladys akan sedikit merangkum ya untuk yang sudah dipresentasikan oleh Bapak Ibu, oleh Bapak-bapak narasumber ya. Oleh Pak Fahrul sendiri, beliau sudah membawakan tentang economic update ya, misterinya ke depan seperti apa, dan tadi sudah dikatakan juga oleh Pak Fahrul bahwa nggak usah khawatir juga ya Bapak Ibu, bahwa pertumbuhan kita untuk investasi di asuransi ini juga masih positif nih Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang sekarang memasarkan produk unit link, jangan cemas gitu ya. Semakin banyak yang masuk juga ini tentunya akan mendongkrak ekonomi dan kita juga tentunya akan terproteksi seperti itu ya. Dan perhatikan juga untuk misalnya kita memprospek nasabah bahwa kita juga harus tahu nih Bapak Ibu bahwa ada tahapan kehidupannya di mana kita juga harus mengarahkan bahwa wah ini ternyata investasi yang tepat ya sesuai dengan tujuan dari nasabah yang kita prospek tentunya ya.
Dan dari Pak Suhendri sendiri tadi sudah menyajikan data yang sudah membuktikan bahwa dengan kompetitor, CAR sendiri itu tidak kalah bersaing. Bahkan kita dengan nilai NAB ini pertumbuhannya juga sangat positif, seperti itu ya. Dan pengalokasian kita juga tidak mau sembarangan, tidak mau sembrono, ya. Karena kita juga sudah terbukti, Bapak Ibu tahu, secara bisnis asuransi, bisa jadi kita sekarang udah yang tertua dan eksis loh. 45 tahun ya di dunia industri asuransi ya Bapak Ibu ya. Jadi Indonesia baru sudah merdeka berapa tuh? 30 tahun, kita sudah langsung ada dan eksis sampai saat ini loh Bapak Ibu ya, mengelola tentunya dari produk-produk yang ada ya untuk kebutuhan dari nasabah juga. Tadi semua sudah terangkum ya Bapak Ibu, dan mungkin saya akan menanyakan kesan atau pesan ya singkat dari Pak Fahrul, juga Pak Suhendri, mungkin semangat untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung dari agensi dan 3i Networks. Kira-kira apa nih pesan kesannya nih Pak? Iya, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Mungkin kalau kesan atau pesannya ya, ini mungkin yang satu hal yang saya suka sih, ini baru pertama kalinya saya, sepanjang saya Zoom call dalam 4 bulan terakhir, pesertanya 900 orang, ini baru pertama kali sih. Ini kita bilang luar biasa. Saya sih tepuk tangan bahwa ya, ini paling ramai. Terus kita lihatnya juga antusiasmenya juga tinggi. Saya really appreciate. Mungkin kalau untuk kedepannya saya sih lihatnya itu selalu ingetin biasanya, walaupun memang kondisi ekonomi itu emang susah, tapi kita jangan menyerah. Itu yang pasti sih yang kita lihat, selalu ada opportunity di balik setiap goncangan yang ada. Tergantung kita aja, apakah kita mau lihat itu dari sisi negatif atau sisi positifnya. Kalau saya sih selalu biasa melihat bahwa selalu ada opportunity di balik berbagai turbulence yang ada. Mudah-mudahan kita bisa sukses selalu ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin aplaus walaupun tidak kedengaran sama Pak Fahrul ya. Terima kasih Pak Fahrul sudah mempresentasikan ya topik yang sangat menarik untuk kita semua ya Pak. Terima kasih banyak dan sukses untuk Pak Fahrul. Mungkin dari Pak Suhendri Pak ada pesan-pesan atau mungkin kata-kata semangat untuk para tenaga pemasar Pak. Terima kasih dulu ke Pak Fahrul yang sudah jadi pembicara tamu ya. Saya sebagai penutup, saya cuma mau meyakinkan Bapak Ibu semua bahwa CAR kita bukanlah perusahaan yang tidak bonafit. Kita berdiri dari tahun 1975, otomatis kita juga salah satu perusahaan yang multinasional. Berapa kali investor dari luar pengen menjadi pemegang saham membeli perusahaan kita, kita tidak jual. Salimnya tidak jual lah, bukan kita, salimnya tidak jual. Padahal sudah banyak sendiri, Bapak Ibu tahu sendiri beberapa perusahaan yang sudah join dengan pemodal yang dari luar, saya istilahkan tadi. Gitu. CAR juga sampai sekarang tetap bertahan sebagai perusahaan multinasional yang menurut saya salah satu perusahaan yang sangat bonafit, yang mengelola duit dengan nasabah dengan sebaik-baiknya. Saya minta Bapak Ibu semua tolong sampaikan hal-hal positif ini kepada para pemegang polis, kepada para agen semua, info-info positif yang sehingga semua serangan yang dari luar, yang tadi saya baca juga di chattingnya itu bahwa ada orang yang menjelek-jelekkan perusahaan kita, menurut saya itu sesuatu yang wajar, karena kalau seandainya kita menjadi satu perusahaan yang terkenal, otomatis dalam tanda kutip ada yang sirik dalam tanda kutip itu loh. Nah kalau dengan dia sirik dia nggak bisa bersaing, akhirnya gimana? Dia berusaha lah jelek-jelekin, carilah masalahnya, misalnya tadi yang RBC-nya rendah lah dibilangin gitu loh, padahal nggak ada terkait dengan yang lain-lainnya gitu loh, ataupun ada yang bilang apalagi tadi ponzi lah saya baca atau apapun gitu loh. Nah itu menurut saya yang negatif-negatif itu wajar ya menurut saya, selagi kita jualan dengan cara yang betul, kita memberitahu kepada nasabah hal-hal yang benar, yang betul, menurut saya kita nggak usah takut. Makanya Bapak Ibu semua mohon Bapak Ibu kalau yang belum follow sosial media kita, mohon di follow, nanti Ibu Gladys yang sebutin, saya nggak gitu hafal ya. Mohon Bapak Ibu follow, karena kenapa? Karena di sosmed itulah kita akan melawan dalam tanda kutip kita dengan memberikan informasi-informasi yang benar gitu loh.
Ya, saya rasa sekian. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih lagi kembali Pak Farul. Regina, thank you. Ya, thank you Pak Suhendri, Pak Farul. Kita sudah belajar bersama-sama, kita sudah diskusi bersama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuannya yang untuk kita semua dalam kita memasarkan produk-produk dari Sentral Asia Raya. Dan akhir kata, sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di CAR Menyapa series selanjutnya. Bye-bye.